Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Kita akan kembali belajar secara daring dengan konsep yang akan kita pelajari hari ini itu tentang asam dan basa. Konsep asam dan basa ini akan kita bahas berdasarkan konsep asam basa Arrhenius. Perlu diingat berdasarkan materi sebelumnya, asam, basa, dan garam itu tergolong ke dalam larutan elektrolit, artinya bisa mengantarkan listrik. Akan tetapi kategorinya dua, ada elektrolit lemah, ada elektrolit kuat. Artinya larutan asam dan basa sendiri itu ada yang bersifat kuat dan ada yang bersifat lemah. Apa itu asam? Berdasarkan konsep asam basa Arrhenius. Asam itu adalah zat yang di dalam air melepaskan ion hidronium atau ion H+, H3O+. Dan larutan basa itu adalah zat yang di dalam air itu melepaskan ion hidroksida atau OH-. Sebagai contoh di sini HCl. HCl di dalam air ini akan terionisasi menghasilkan ion H+ dan Cl-. Karena melepaskan ion H+, maka HCl ini disebut bersifat asam. Atau HCl ketika bereaksi dengan air atau dilarutkan dalam air ini akan membentuk ion H3O+, di mana H-nya diikat oleh air menjadi H3O+ dan ion Cl-. Karena melepaskan ion hidronium ini, maka dikategorikan bahwa HCl ini bersifat asam. Lalu NaOH. Nah, NaOH ini di dalam air itu bisa menghasilkan ion Na+ dan OH-. Karena melepaskan ion OH-, maka NaOH ini dikatakan bersifat basa. Ini contoh untuk senyawa asam dan basa yang bisa kita lihat dalam lingkungan sehari-hari. Misalkan larutan cuka itu mengandung asam asetat atau yang memang nama kimianya itu adalah asam asetat. Lalu senyawa asam askorbat ini pembentuk vitamin C banyak terdapat di dalam jeruk, misalkan tomat, lalu sayuran. Dan beberapa contoh lainnya yang bisa kita lihat dalam tabel ini. Lalu untuk basa, nah contoh larutan basa ini misalkan aluminium hidroksida ini kita bisa temukan dalam deodoran dan juga antacid atau untuk obat penyakit mah. Nah, kenapa obat dipakai untuk obat penyakit mah? Kita bisa lihat di sini, lambung kita ini mengandung senyawa asam, yaitu asam klorida, makanya dikenal dengan asam lambung. Nah, ketika orang terkena penyakit mah, itu ketika tingkat keasamannya naik, maka perlu diturunkan tingkat keasamannya itu dengan mengkonsumsi zat yang bersifat basa. Contohnya itu menggunakan obat mah yang mengandung senyawa basanya yaitu aluminium hidroksida. Akan tetapi perlu diingat tidak semua senyawa basa bisa digunakan untuk obat penyakit mah karena tentu saja harus ada rekomendasi dari dokter, ya. Lalu NaOH, natrium hidroksida, ini banyak digunakan untuk bahan sabun ataupun pembersih-pembersih saluran pipa air, ya. Itu untuk contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya kita bisa lihat di sini, ketika berbicara tentang asam dan basa tidak akan bisa lepas dari yang namanya pH. Apa itu pH? pH itu merupakan derajat keasaman dari suatu zat. pH untuk larutan asam itu memiliki nilai pH yang kurang dari 7. Untuk larutan basa, nilai pH-nya lebih besar dari 7. Bagaimana dengan pH untuk larutan yang bernilai 7? Dan ternyata itu dikatakan larutannya bersifat netral. Perlu diingat bahwa semakin besar nilai pH ya dari pH netral, maka ini sifat basanya akan semakin kuat. Artinya ketika ada zat yang memiliki nilai pH 8 dengan zat yang memiliki pH 13, maka sifat basanya tentu saja lebih kuat zat yang memiliki pH 13. Tapi sebaliknya untuk larutan yang bersifat asam. Zat yang bersifat asam. Semakin kecil nilai pH-nya, sifat keasamannya semakin besar. Artinya, ketika ada zat yang memiliki pH 5 dengan zat yang memiliki pH 1, maka yang bersifat asamnya lebih kuat itu adalah zat yang memiliki pH 1. Itu ya. Ini untuk gambaran tentang nilai pH-nya.
Sedangkan untuk perhitungannya secara konseptual itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini baru pendahuluannya terlebih dahulu. Yang berikutnya, apakah asam basa ini bisa kita identifikasi dengan indikator misalkan? Ya, tentu saja bisa. Yang paling akurat tentu saja itu menggunakan alat. Alat untuk menguji asam dan basa tentu saja dengan menggunakan pH meter. Karena dari pH meter ini akan langsung ketika elektrodanya dimasukkan ke dalam larutan, dicelupkan ke dalam larutan, maka akan menunjukkan nilai pH tertentu. Lalu tingkat akurasinya juga lebih tinggi. Kenapa? Karena nilai pH-nya ini diikuti oleh 2 digit di belakang koma. Ya. Berbeda dengan menggunakan indikator universal. Indikator universal juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Akan tetapi, pH yang teridentifikasi ketika menggunakan indikator universal itu hanya 1 digit. Jadi antara pH 6, 7, 8, 1, 2, 3 tanpa diikuti oleh beberapa digit lagi di belakang koma. Jadi tingkat akurasinya lebih rendah dibandingkan dengan pH meter. Nah, untuk mengidentifikasi yang lain selain menguji asam dan basa selain pH-nya, kalau hanya untuk mengetahui apakah larutannya bersifat asam dan basa, itu juga bisa menggunakan larutan-larutan kimia seperti larutan phenolphthalein, metil jingga, metil merah, ya. Kemudian juga bisa kita menggunakan kertas lakmus. Akan tetapi ketika kita menggunakan kertas lakmus ini harus menggunakan 2 jenis kertas lakmus, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah, kita bisa lihat identifikasinya. Untuk larutan asam, ketika diidentifikasi menggunakan lakmus merah, itu lakmusnya tetap berwarna merah. Ketika menggunakan lakmus biru, maka lakmus biru ini berubah menjadi berwarna merah. Maka itu dikatakan larutannya bersifat asam. Kemudian kalau untuk larutan basa, ketika diuji menggunakan lakmus merah, maka lakmusnya menjadi berwarna biru. Menggunakan lakmus biru, warnanya tetap biru. Maka hasil identifikasinya berarti larutan tersebut bersifat basa. Sedangkan untuk netral tentu saja tidak mengalami perubahan pada saat diuji menggunakan kedua lakmus tersebut. Nah, untuk menggunakan larutan penguji asam dan basa yang lain, indikatornya bisa menggunakan phenolphthalein. Ini untuk larutan asam tidak mengalami perubahan warna, sedangkan untuk larutan basa itu menjadi berwarna merah, pink sampai merah. Sedangkan untuk netral ini tidak berwarna. Makanya untuk phenolphthalein ini banyak digunakan untuk indikator larutan basa karena perubahannya itu terjadi pada saat mengidentifikasi larutan basa. Lalu ada metil merah dan metil jingga. Ini digunakan untuk mengidentifikasi larutan yang bersifat asam karena menghasilkan perubahan warna menjadi merah pada saat bereaksi dengan larutan yang bersifat asam. Sedangkan untuk yang bersifat basa menghasilkan perubahan warna kuning. Begitu pula untuk yang larutan netral ini menghasilkan perubahan warna kuning. Makanya digunakan biasanya untuk mengidentifikasi larutan yang bersifat asam. Begitu juga dengan metil jingga. Ini menunjukkan hasil yang sama dengan larutan metil merah. Nah, indikator ini untuk asam dan basa bisa juga menggunakan indikator alami. Ada beberapa bahan alam yang bisa digunakan untuk indikator alami. Itu seperti kunyit, bunga bougainville, kemudian bunga sepatu, buah naga. Nah, itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Jadi tentu saja diujikan dulu terhadap senyawa yang sudah kita ketahui sifat asam, basa, dan netralnya. Lalu nanti kita bisa ujikan pada sampel yang akan kita ketahui, yang akan kita uji apakah sampelnya tersebut bersifat asam kah, basa kah, atau mungkin netral. Dengan melihat hasil perubahan warna dan dicocokkan dengan kontrol yang tadi kita lakukan sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, adik-adik mengisi kuis terlebih dahulu dalam waktu 15 menit. Terima kasih.